Di dunia modern yang serba cepat ini, hidup kita sangat bergantung pada layar. Kita bangun pagi karena alarm digital di smartphone. Kita tahu kapan akan turun hujan dari aplikasi cuaca. Kita merasa bahwa teknologi kita lah yang paling canggih dalam mengendalikan dan memprediksi alam. Namun, mari kita sejenak merendahkan hati dan melihat ke belakang. Jauh sebelum sains modern lahir, jauh sebelum ada laboratorium atau satelit pemantau cuaca, leluhur kita di Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, sudah mampu membaca alam layaknya sebuah jam raksasa yang sangat presisi. Kini, sains modern mulai mengakui satu fakta yang mengejutkan. Nenek moyang kita tidak pernah asal-asalan dalam mengeksploitasi alam. Bahkan untuk sekadar menebang sebatang pohon, mereka memiliki protokol kecerdasan buatan versi peradaban lama. Bagi mereka, menebang pohon bukan sekadar urusan butuh kayu, lalu datang membawa kapak. Mereka menunggu instruksi langsung dari alam. Kapan alarm itu berbunyi? Alarm mereka berbunyi ketika tanaman padi mulai berbunga. Ia berbunyi ketika jangkrik mulai bernyanyi serempak di malam hari. Ia berbunyi ketika pohon randu mulai mekar di rentang bulan Maret hingga Mei. Dan saat telur-telur burung di dahan mulai menetas. Tradisi membaca tanda-tanda alam ini disebut dengan brubuh. Sebuah sistem tebang kayu berkelanjutan yang tunduk sepenuhnya pada pranata mangsa, yaitu kalender ekologis Jawa yang membagi 1 tahun ke dalam 12 mangsa atau musim. Alarm mereka bukanlah mesin buatan manusia, melainkan denyut nadi bumi itu sendiri. Dulu, orang-orang modern mungkin menertawakan hal ini. Dianggap mitos, dianggap klinik pedesaan. Tetapi, mari kita bedah dengan kacamata biokimia. Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada mencatat sebuah fakta yang luar biasa. Masa ideal, tradisi, brubuh ini selalu jatuh pada apa yang disebut sebagai mangsa tua. Di fase alam inilah, kayu dan bambu secara alamiah mengalami penurunan kadar air, zat pati, dan lignin hingga ke titik terendah. Di titik inilah, ilmu titen atau ilmu observasi lokal masyarakat Jawa bertemu secara akurat dengan sains biokimia modern. Kayu yang ditebang pada masa brubuh menjadi jauh lebih lentur, lebih kuat, dan yang paling penting, kebal terhadap serangan rayap dan hama. Mengapa? Karena tidak ada zat gula atau pati yang tersisa untuk dimakan oleh serangga. Kayu itu awet bukan karena dibacakan mantra gaib, tapi karena kecerdasan membaca logika material alam. Lalu, sebagai seorang muslim, bagaimana kita melihat fenomena ini dari kacamata syariat Islam? Jawabannya sangat erat dan sangat mendalam. Apa yang dilakukan oleh leluhur kita melalui tradisi brubuh adalah demonstrasi nyata dari kepatuhan manusia terhadap sunnatullah. Dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman, ayat 7 dan 8, Allah berfirman bahwa Dia telah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan atau mizan. Allah melarang keras kita untuk merusak keseimbangan tersebut. Tradisi brubuh adalah bentuk tafakur tertinggi leluhur kita terhadap ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terhampar di alam semesta. Mereka sadar betul akan peran mereka sebagai khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi yang tugas utamanya adalah menjaga, bukan mengeksploitasi. Dalam Islam, kita dilarang keras melakukan fasad atau kerusakan lingkungan. Eksploitasi alam tanpa perhitungan hanya akan membawa malapetaka. Perhatikan logika pelestariannya. Kayu yang awet karena ditebang di waktu yang tepat membuat manusia tidak perlu setiap bulan masuk ke hutan. Alam diberikan waktu jeda untuk bernapas. Hutan diberi kesempatan untuk memulihkan diri, tumbuh kembali, dan menyerap karbon lebih lama. Inilah manifestasi nyata dari menahan hawa nafsu keserakahan dan menghindari israf atau kemubaziran. Oleh karena itu, ada sebuah pesan penting yang ingin saya sampaikan, khusus untuk teman-teman generasi Z dan generasi Alpha. Kalian adalah generasi penerus bangsa yang mewarisi kondisi bumi yang sedang tidak baik-baik saja. Kalian menghadapi ancaman perubahan iklim, pemanasan global, dan krisis ekologi yang nyata akibat keserakahan generasi-generasi sebelum kalian. Jangan pernah mengira bahwa solusi untuk menyelamatkan masa depan hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, aplikasi pintar semata. Teknologi sehebat apapun akan menjadi alat penghancur jika tidak diimbangi dengan adab dan perangkat lunak di dalam pikiran kita. Kalian harus menjadi generasi yang memiliki literasi sejarah. Belajarlah dari kearifan leluhur kita. Brubuh bukan sekadar nostalgia kampung halaman yang usang. Ia adalah teknologi ekologis tingkat tinggi yang mengajarkan kita satu nilai fundamental, kesabaran. Sabar menunggu waktu yang tepat.
Sabar menahan keserakahan. Sabar untuk tidak mengambil lebih dari yang alam bisa berikan. Jadilah muslim yang cerdas dan modern, namun tetap menundukkan ego di hadapan sunatullah. Hutan yang kita jaga hari ini adalah oksigen yang akan dihirup oleh anak cucu kalian esok hari. Saya Fir Dokumentari, terima kasih sudah menyimak. Dan mari terus belajar dari sejarah agar kita tidak salah melangkah di masa depan. Sampai jumpa.